Selamat malam, sahabat pembelajar di mana saja Anda berada. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar adalah hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan saat ini juga saya mewakili Indonesia Belajar mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah download aplikasi mobile Indonesia Belajar, karena minggu lalu downloader indonesiabelajar.id di mobile apps sudah tembus 1000 downloader. Ya. Terima kasih untuk downloadnya, dan tentu saja Anda bisa update informasi seputar seminar-seminar online yang kami selenggarakan. Anda juga bisa cek seminar online kami di Instagram atau website kami di indonesiabelajar.id, Instagram di indonesia_belajar.id. Sepertinya Anda juga harus follow ya Instagram Indonesia Belajar, Indonesia_belajar.id. Oke, langsung searching saja di IG Anda. Oke, baik sahabat pembelajar, seminar online malam hari ini sudah ditunggu-tunggu karena 20 menit atau 25 menit tadi infonya, sahabat pembelajar sudah berkumpul ya di malam hari ini di ruang meeting ini. Luar biasa, sudah kangen sama Bu Eli, serasanya seminggu lama banget ya. Tentu saja malam hari ini kita akan menghadirkan Ibu Eli Susanti, seorang life coach yang sudah banyak pengalaman untuk membantu menyelesaikan persoalan banyak orang. Dan tema malam hari ini luar biasa juga, tapi kita sapa dulu Bu Eli ya. Selamat malam Bu Eli. Malam Pak, ketemu luar lagi. Biasa, ketemu lagi. Kabarnya gimana Bu Eli malam hari ini? Kabarnya sehat Pak, saya sudah di Jakarta. Ya. Oh ya, sudah kembali di Jakarta ya, luar biasa. Iya. Tinggal nanti tunggu kita kumpul lagi ya. Oke, sahabat pembelajar juga kayaknya sudah beberapa yang sudah aktivitas ke kantor ya, Bu Eli ya. Jadi kita pesannya aja stay healthy aja, jaga kesehatan dan penuhi protokol kesehatan dianjurkan pemerintah. Oke Bu Eli, malam hari ini judulnya ngeri-ngeri sedap ini ya. Lintah energi. Oke, Ngeri sedap. ini ngeri sedap. Lintah energi ya. Ini harus waspada ya, bagaimana energi kita. Kalau saya sih nangkepnya ini energi yang disedot gitu ya. Saya nggak tahu, nanti mungkin kita lebih dicerahkan lagi oleh Bu Eli ya. Bu Eli, sebelum kita mulai, saya ingatkan untuk sahabat pembelajar, Anda bisa juga chat di Zoom group chat untuk bertanya atau sharing, ataupun Anda bisa buka mic, nanti kita bisa atur. Biasanya kita lebih suka buka mic ya, buka kamera, jadi kita lebih interaksi ya. Oke, Bu Eli, langsung saja kita dicerahkan dengan tema malam hari ini, lintah energi. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Dewa. Ya. Sebelum saya mulai, izinkan saya juga menyapa dulu satu orang dulu, karena ini saya baru lihat malam ini Bu Siska. Mana tadi Bu Siska saya kelihatan. Selamat malam Bu Siska. Bu Siska ini adalah wali kelas saya ketika saya kelas 5 SD. Selamat datang Bu Siska. Guru saya gitu kan ya. Oke, ini jadi ada Bu Siska, jadi saya kaget. Wali kelas Bu Eli di kelas 5 SD, Pak. 5 SD. Waduh. Ya. Bu Siska awet muda ini. Awet muda. Oke. Silakan, Bu. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat datang lagi yang sudah kenal, ya udah tiap minggu ikut. Terima kasih, rajin banget. Banyak nih teman-teman di sini setiap minggu ikut. Saya berterima kasih untuk support-nya, untuk semangatnya, untuk terus bertumbuh dan belajar. Kita sama-sama belajar ya. Yang baru datang, yang baru pertama kali ikut, selamat datang dan salam kenal. Acara ini kita adakan setiap Rabu. Topiknya apa? Karena saya profesinya sebagai life coach, memang topiknya akan berputar sekitar kehidupan. Belakangan kita karena masa pandemik itu banyak masalah yang dihadapi di rumah. Kemarin-kemarin topiknya banyak parenting. Anyway, saya akan sangat membutuhkan masukan dari teman-teman, terutama teman-teman yang sangat rajin mengikuti di sini setiap minggu, boleh memberikan input topik apa yang dibutuhkan atau topik apa yang sedang ingin dibahas ya. Itu boleh diberikan input kepada kami. Boleh di chat, boleh di grup, atau boleh nanti via Mbak Endah. Nah, jadi kita malam ini mau bahas topik yang menarik.
yang lintah energi. Tadi Pak Dewa tanya, lintah energi itu kebayanya gimana, Bu? Kayaknya lintah itu nyedot. Ya, kalau kita tahu lintah, pasti lintah itu menyedot sesuatu gitu ya. Yang kalau lintah binatangnya itu kan menyedot darah. Tapi karena ini namanya energi, berarti sesuatu yang menyedot energi kita. Nah, memang ada sesuatu yang menyedot energi kita. Kita mikir dong, memang ada. Sebenarnya kalau dibilang menyedot lintah energi itu sebuah kiasan, sebuah analogi. Apakah ada yang menyedot energi kita? Jawabannya ada. Menyedot dalam arti menghabiskan energi kita dengan cepat. Mau sengaja atau tidak sengaja. Kalau misalnya Bapak, Ibu, teman-teman di sini, apa sih Bu rasanya kalau energi kita disedot? Pernah nggak kita itu nggak kerja nggak ngapa-ngapain nih? Biasanya kita misalnya kerja macam-macam capek secara fisik. Tapi ada satu masa kita nggak ngapa-ngapain, kita di rumah, mungkin kita melayani suami atau dengerin orang tua ngomong, dengerin anak cerita, rasanya di rumah. Malam itu atau sore malam jam 6, jam 5 udah rasanya capek banget. Udah ngantuk banget, udah kepingin tidur, rasanya energinya udah habis gitu. Nah, itu yang dinamakan hari itu kita berhadapan dengan lintah energi. Jadi berasanya itu adalah ciri-cirinya secara energi kita merasa habis. Nah, ketika energinya kita habis, saya bilang itu kita menjadi, istilah kerennya itu senggol bacok. Ya, menjadi ya, artinya biasanya kita tidak senggol bacok, tapi tiba-tiba kita menjadi senggol bacok. Sumbunya pendek, ada yang bilang gitu kan? Atau jadi sensitif dalam artian jangan deh deket-deket, jangan ngomong yang enggak-enggak. Ini aja sedikit sudah memancing emosinya kita. Nah, kita yang biasanya tidak begitu tiba-tiba menjadi lebih mudah ke-trigger oleh sebuah kondisi atau seseorang atau sebuah masalah dan meledak-meledak. Nah, itu ciri-ciri bahwa kita sudah kehabisan energi atau hari itu atau beberapa hari belakangan kita berhadapan dengan yang namanya lintah energi. Salah satu ciri-cirinya. Ciri yang lain adalah kita merasa lelah secara psikologis. Karena kita lelah secara psikologis, otomatis biasanya kita nggak punya semangat mau ngapa-ngapain. Mau mengerjakan hal yang biasanya kita rutin lakukan itu kayaknya, istilahnya gini, tarik nafas dulu. Gitu ya. Kayaknya membutuhkan mengumpulkan energi yang luar biasa untuk mengerjakan sesuatu yang biasanya kita kerjain biasa-biasa aja. Nah, itu ciri-ciri kita sudah berhadapan dengan lintah energi. Entah apakah hari itu, entah sebelumnya, atau bahkan beberapa hari sebelumnya. Atau bahkan dalam satu minggu. Tapi kecepatan lintah ini menyedot kan tidak sama. Ada yang pelan-pelan, efeknya baru seminggu. Ada yang 1 jam udah berasa, ada yang berhari-hari, ada yang 1 hari. Jadi kecepatannya tidak sama. Jadi biasanya kita tidak tahu pasti mana yang menyebabkan kita tuh kehabisan energi. Beberapa teman yang di sini belajar tentang energi, yang sensitif juga pasti bisa merasakan, oh energi saya habis, oh energi saya full nih, saya recharge-nya bagus. Nah, tetapi orang yang tidak paham atau tidak aware atau tidak menyadari, itu tidak sadar ketika dirinya tiba-tiba mudah marah, mudah tersinggung, mudah sedih, mudah patah semangat, bahwa sedang kehabisan energi. Nah, kalau kita bisa menyadari itu, oh saya sedang kehabisan energi, akan lebih mudah buat kita membantu diri kita. Belum menyelesaikan masalah, tetapi lebih mudah membantu diri kita. Agar kita punya energi lebih untuk menyelesaikan masalahnya kita. Nah, itu yang dinamakannya lintah energi, efeknya ke kita. Sekarang pertanyaannya, apa itu lintah, apa dan siapa atau apa itu lintah energi? Lintah energi itu bisa orang di sekitar kita, bisa sebuah kondisi, bahkan bisa diri kita sendiri. Ya, jadi bisa orang lain di sekitar kita, bisa sebuah kondisi, dan bisa diri kita sendiri. Maksudnya bagaimana? Apakah pernah Bapak Ibu berhadapan dengan, ini kalau suster, kepala sekolah, atau teman-teman yang profesinya sebagai psikolog, konsultan, ya, berhadapan dengan klien, satu klien kita dengerin 1-2 jam, kita baik-baik aja. Satu hari kita bisa terima 5-6 klien. Tapi ada klien satu, yang ketemunya cuma 1 jam, itu kayaknya kita udah kehabisan energi, udah lapar banget rasanya, berasa juga lapar, mungkin kita merasa capek banget, efeknya ke badan macam-macam ya.
Bisa kita tiba-tiba nggak ada apa, nggak ada angin, merasa sedih, dengar cerita sedikit udah nangisnya lebay gitu ya. Nah, itu sebuah ciri-ciri bahwa orang yang baru kita temui itu menjadi lintah energi buat kita. Nah, yang lain adalah sebuah kondisi. Kondisi misalnya nih pandemik nih, kita harus diam di rumah, tidak boleh keluar rumah gitu. Nah, mungkin suasana rumah itu tidak menyenangkan buat kita. Tidak orang-orangnya secara spesifik, tapi secara keseluruhan. Misalnya nih, kita sukanya itu adalah hal yang rapi. Nah, karena di rumah kita tidak punya kontrol atas kerapian rumah, melihat kondisi rumah itu tidak mengenakkan buat kita. Tapi kita tidak bisa ngapa-ngapain, dan itu menghabiskan energinya kita. Nah, itu sebuah kondisi. Bagaimana kalau dari dalam diri kita? Dalam diri kita itu biasanya berhubungan dengan trauma atau emosi-emosi yang kita pendam. Emosi-emosi yang kita press agar dia tidak muncul. Itu juga akan menghabiskan energinya kita. Kalau yang dari diri sendiri, saya memberikan gambarannya seperti ini. Bayangkan seandainya setiap hari bangun pagi, kita itu diberikan Tuhan atau diberikan semesta, atau kita sebenarnya setiap pagi bangun pagi itu seperti handphone yang dicas. Kalau kita mau tidur kan biasanya kita cas handphone kan. Nah, terus bangun handphone baterainya udah 100%. Udah penuh 100% dan kita bisa pakai seharian. Kalau kita punya trauma atau kita punya emosi-emosi tertentu yang harus kita press agar tidak muncul, biasanya otomatis begitu selesai dicas, mau dipakai, dia sudah berkurang dulu 50%. Dia sudah berkurang dulu 40%, bahkan bisa 90%. Kebayangkan, kita mau memulai hari, baterainya udah 10% nih, gara-gara trauma yang belum kita bereskan. Gara-gara mungkin luka batin yang kita punya dan belum kita selesaikan. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi hari itu kalau energinya kita sudah habis dari pagi? Kita pasti akan merasa kecapean, kita merasa overwhelming dengan apa yang terjadi di hari itu. Nah, itu salah satu pemahaman tentang lintah energi. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya menjelaskan caranya menghadapi lintah energi. Oke. Luar biasa nih. Jadi kita tahu ya. Jadi benar ya, Bu ya, nyedot energi ya. Ya, sesuatu yang menyedot energinya kita, ya, Pak. Ya. Oke, untuk sahabat pembelajar silakan ada yang bertanya langsung saja buka mic saja. Silakan. Ada raise hand. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ternyata benerin rambut. Ya, bertanya juga boleh deh. Oke, silakan Bu Inge. Nah, kita kalau ketemu lintah energi kan kehabisan tuh energinya. Nah, kalau kita ketemu orang, terus kita yang nambah energi itu jangan-jangan kita lintahnya dong. Oh iya, bisa. Bisa aja kita yang jadi lintah energinya. Nah, bisa. Kita bisa menjadi lintah energinya orang lain. Kalau kita nambah. Ini kan kita ngomong lintah energi. Thank you Inge pertanyaannya. Jadi bisa saja ketika kita ngomong ketemu orang, ada yang berkebalikan. Kita semakin recharge istilahnya. Nah, kalau kita ketemu orang, ada beberapa orang kalau kita setelah ketemu orang rasanya happy, rasanya plong, rasanya lega, yang tadi jadi masalah, kok rasanya masalahnya tidak seberat tadi. Tidak berat itu masalahnya karena kita sudah punya energi lebih. Kalau tadi masalahnya 50 kilo, kita cuma punya energi yang kuat untuk mengangkat 40 kilo, 50 kilo rasanya berat. Tapi ketika masalahnya tetap 50 kilo, tetapi kita punya energi yang kuat mengangkat 100 kilo, maka 50 kilo akan terasa lebih ringan. Nah, ini karena kita kena recharge tuh, orang-orang. Misalnya dekat-dekat Bu Inge gitu, ya kan? Kita sesuatu bisa ketawa-ketawa lepas. Nah, energinya kita jadi nambah. Jadi masalahnya berasa lebih ringan. Ya betul, bisa yang kita menjadi lintahnya orang lain. Itu tidak bisa dihindari. Cara yang lain adalah kalau kita ke alam. Kenapa itu secara alami orang-orang tuh suka rekreasi ke alam, ke gunung, ke laut, karena tanpa disadari kita tahu badan kita ini, bawah sadar kita tahu bahwa kita membutuhkan itu. Itu salah satu cara untuk kita recharge agar kita mendapatkan energi lagi, mengembalikan energinya kita. Tidur juga salah satu recharge ya, karena kita punya me time. Nanti saya akan jelaskan cara-cara lain yang untuk recharge itu apa. Nah, ya, thank you Inge. Nah, untuk lebih memahami ini, saya ingin mengajak teman-teman melakukan sebuah game. Mau nggak? Untuk kita tahu, sebenarnya kita itu
lintah energinya siapa aja. Nah, dalam hal game ini, saya akan merubah katanya, tidak lagi lintah energi. Yang akan kita lakukan adalah kita akan memberikan nilai hubungan kita dengan seseorang. Nilai hubungan. Jadi game ini tujuannya untuk mau tahu nilai hubungan saya dengan orang-orang yang dekat dengan saya. Nah, caranya gimana? Mau nggak nih? Kalau mau, boleh siapin kertas sama bolpen. Kalau tidak ada kertas dan bolpen, boleh pakai handphone. Apa aja, tapi saya perlu teman-teman menulis, ya. Saya perlu teman-teman menuliskannya di sebuah kertas. Yang sudah punya, tuliskan 20 nama yang punya interaksi intens di hidup Anda. Yang pasti kan orang-orang serumah tuh. Kalau orang-orang serumah kan tidak mungkin bisa dihindari. Ketemunya 24 jam. List semua orang-orang serumah. Kemudian orang-orang yang di lingkungan kerja kita yang cukup intens, ketemunya, ngobrolnya, interaksinya cukup intens dengan kita. Atau sangat intens. Nah, setelah itu baru masukkan orang-orang yang intens dengan kita, sahabat-sahabat kita yang intens ketemu. Karena kita sudah masa COVID ini jarang ketemu, jadi sahabat-sahabat kita yang intens WhatsApp-an. Ya. Nah, itu boleh di checklist 20 orang namanya. Tulis dulu namanya 20 orang. Siapa aja yang kita sangat intens dalam intens dalam artian apa, Bu? Yang pertama setiap hari. Kalau tidak setiap hari, seminggu minimal 3-4 kali kita ketemu, ya, dan punya interaksi. Ada nggak 20 orang? Termasuk pembantu di rumah ya, kalau punya pembantu. Karena pokoknya orang serumah pasti masuk ya, masuk listnya kita. Karena kita akan ketemu dengan orang-orang tersebut. Agar menjaga keamanan dan kerahasiaan, yang nulis di kertas nanti langsung disobek ya. Jangan dibaca oleh orang-orang rumah. Jadi maksud saya adalah ini bukan sebuah tes untuk dinilai baik atau buruk, tetapi ini adalah bagaimana kita melihat, memfoto hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita dan pengaruhnya terhadap diri kita. Jadi tidak ada benar, tidak ada salah. Nah, orang yang negatif bukan berarti dia negatif. Untuk saat ini, itu nilai hubungannya tidak baik dengan kita. Jadi, maksud saya adalah, tolong nanti ketika selesai menulis nama ini, step selanjutnya, mengikutinya dengan kejujuran. Karena saya tidak akan minta hasilnya, dan tidak perlu dibacain juga, ini hanya untuk Bapak, Ibu, teman-teman sendiri dimanfaatkan. Setelah itu boleh disobek-sobek, boleh dibuang. So, lakukan aja sejujur-jujurnya. 20 nama yang intens ketemu dengan kita, yang setiap hari berinteraksi dengan kita, baik lewat WhatsApp ataupun secara langsung. Intens saja. Oke. Kalau saya guru ketemu murid di kelas setiap hari gimana ya? Sekarang udah enggak ya, sekarang udah online. Nah, kalau misalnya guru ketemu murid di kelas, cari murid yang intens. Kan biasanya kita di kelas kan ngajar tuh, tetapi murid yang intens interaksi. Boleh dipilih, karena cuma 20. Nggak bisa dimasukin semua nama ya. Ya, satu rumah termasuk anak, suami, tulis namanya masing-masing. Jadi kalau punya 3 anak, berarti 1, 2, 3. Punya 8 anak, 1-8. Gitu ya. Ada nggak yang punya 8 anak? Saya udah 5 sama istri. Udah ya? Udah selesai? Kalau sudah selesai, 20 nama. Kalau nggak punya 20 nama, gimana, Bu? Diusahakan ada 20 nama. Cari teman-teman di WhatsApp yang sangat sering komunikasi dengan kita belakangan ini, seminggu ini. Siapa yang sering intens komunikasi dengan kita. Setelah itu, di setiap nama itu, kita memberikan plus dan minus. Maksudnya apa? Plus artinya, ketika kita ngobrol dengan orang ini, ketika kita berinteraksi dengan orang ini, untuk kondisi belakangan ini, kita merasa lebih nyaman, kita merasa lebih lega, atau kita baik-baik aja, itu dimasukin plus, tidak ada pengaruhnya. Nah, yang minus artinya ketika kita ngobrol dengan orang itu, kita mudah sekali emosi,
kita merasa capek setelah ngomong dengan orang itu, kita merasa butuh tidur setelah ngomong dengan orang itu, atau whatever aja yang merasa kita itu butuh recharge. Jadi itu dikasih tanda negatif. Plus dan minus. Jangan panik ya, misalnya gini, loh Bu, kok misalnya ini untuk teman-teman yang belum menikah, tinggalnya sama orang tua. Kemudian, Bu, orang tua saya kok negatif ya, Bu? Gimana ini? Jangan panik, tenang. Nanti ada caranya ya. Nah, karena itu sering terjadi juga gitu. Orang tua negatif, pasangan negatif, anak negatif, gimana? Kan padahal saya tiap hari interaksi dengan mereka. Ya. Kita akan bahas sebentar lagi ya. Oke. Ada beberapa orang yang tidak mudah memberikan tanda plus dan minus ya. Kalau ada yang mau tanya, boleh chat atau boleh buka mic untuk bertanya. Bapak mengerjakan ini. Bisa ragu-ragu juga ya, Bu ya? Karena bingung, bisa ragu-ragu. Minus bisa ragu-ragu ya? Iya. Kalau misalnya ragu-ragu plus atau minus, benar-benar ragu-ragu boleh ditulis plus dan minus. Tetapi saya berharap sesedikit mungkin atau bahkan tidak ada plus dan minus. Coba dicek lately aja, karena ini bisa berubah loh. Jadi lately yang mempengaruhi kita. Yeay, udah selesai. Akhirnya selesai. Suster sudah selesai dari tadi sepertinya. Semua yang di asrama ditulis ya suster namanya ya. Sekarang setelah plus dan minus, waktunya scoring. Scoring maksudnya apa? Saya meminta Anda meletakkan angka 1 sampai 5. Jadi kalau misalnya orang yang plus nih, kita scoring. Plusnya itu 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5. Artinya kalau ketemu orang ini, waduh kayaknya hari saya langsung menjadi indah gitu. Semua masalah gampang. Itu berarti dia plus 5. Tapi ya kalau biasa-biasa oke lah dia plus 1. Nah, yang minus juga. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Sama prinsipnya ya. Berarti kalau semakin banyak dia membuat kita capek, semakin banyak dia membuat kita mudah emosi, artinya minusnya 5. Tapi ya oke lah buat emosi, cuman ya nggak mengganggu, nggak sampai saya marah-marah. Tapi saya tahu bahwa saya ke-trigger emosi saya. Nah itu mungkin minus 1 atau bahkan minus 2. Ya. Jadi minus 5 lebih besar dari minus 1. Siapa tahu ada yang lupa ya Bu. Oke, sekarang waktunya scoring. Akhir-akhir ini ketika pandemi ketemu terus. Nah, itu bisa jadi plus atau malah jadi minus. Oh ya, bisa. Bisa. Jadi plus dan minus ini kan saya menamakannya nilai hubungan. Nilai hubungan ini tidak ada hubungannya apa jadi gini, istilah lintah energi adalah objeknya ya. Nilai hubungan adalah relasi kita dengan objeknya. Itu nilai hubungannya. Nah, sekarang kita sedang scoring nilai hubungannya. Plus, minus, kemudian kita kasih angka agar kita tahu seberapa besar efeknya kepada kita. Sudah? Bu, boleh dua-duanya kan, misalnya saya teman X plus 2, kadang minus 5. Boleh sementara waktu ini, hanya saja kalau bisa coba cari dominannya. Ya, cari dominannya. Kalau memang benar-benar tidak bisa, baru boleh. Nah, kalau sudah, yang sudah, boleh diurutkan. Yang plus 5 itu ditaruh paling atas. Oke. Yang plus ditaruh di atas. Plus 5 taruh kebalik.
minus 5 ditaruh paling atas, plus 5 taruh paling bawah. Jadi yang minus dulu taruh paling atas. Jadi yang punya skor minus 5 namanya taruh paling atas, kemudian minus 4, minus 3, minus 2. Boleh ditulis ulang atau kita kasih nomor di sebelahnya. Intinya, saya mau Bapak Ibu dengan caranya masing-masing mengurutkan siapa orang yang menjadi pemenang untuk saat ini itu punya nilai hubungan minusnya paling besar. Atau untuk saat ini, sementara ini, orang ini di kondisi sekarang sedang menjadi lintah energinya kita yang paling besar. Ya. Eng ing eng. Hasilnya adalah ya, kalau hasilnya adalah pasangan, tolong nanti cepat-cepat disobek dimasuk ke tempat sampah ya. Ini untuk kita belajar, bukan untuk menghakimi. Oke, saya berharap teman-teman sudah selesai semua. Ada yang mau saya jelaskan. Satu, yang harus dipahami adalah, sekali lagi, saya akan menekankan, apapun hasil di kertas Anda, apapun hasil yang Anda tulis, ini adalah nilai hubungan kita bersama orang itu. Di saat ini, bisa saja misalnya, bulan depan nilai hubungan saya dengan si A akan berubah. Berubahnya karena apa? Nanti saya akan jelaskan. Atau nilai hubungan saya dengan si B yang sekarang positif bisa jadi negatif. Nilai hubungan saya yang A yang negatif bisa jadi positif. Dan satu itu yang kedua dia bisa berubah. Yang pertama bisa berubah, yang kedua adalah nilai hubungan ini hanya berlaku antara saya dan dia. Dia dengan orang lain bisa jadi plus. Paham maksud saya kan? Saya misalnya dengan Pak Dewa negatif nih. Tapi Pak Dewa untuk anaknya positif. Pak Dewa untuk yang satunya lagi positif gitu. Nah, Pak Dewa ke saya misalnya positif. Nah, tetapi Pak Dewa ke si B negatif. Jadi nilai hubungan itu hanya berlaku untuk saya dan orang itu. Jadi kita tidak menghakimi orang itu. Paham maksud saya? Ketika kita memberikan minus, bukan orangnya yang minus, tetapi nilai hubungannya saya untuk saat ini sedang minus. Itu ya. Itu yang perlu dipahami. Jadi yang pertama adalah nilai ini bisa berubah. Yang kedua, plus dan minus bukan kita memberikan tanda plus dan minus untuk orangnya. Bukan. Tetapi kita memberikan plus dan minus, hubungan kita dengan orang ini saat ini adalah minus. Hubungan orang itu dengan saya saat ini adalah positif. Sampai situ paham ya? Jadi, karena saya tidak mau Anda melabel orangnya yang positif atau negatif. Bukan. Saya akan menggarisbawahi dengan tebal. Bukan. Nilai hubungannya. Ya, itu yang perlu dipahami. Oke. Nah, ini tergantung suasana hati saat ketemu. Yes, itu yang akan saya bahas sebentar lagi. Sekarang biasanya pertanyaannya berikutnya begitu. Bu, kalau saya sudah tahu orang ini minus 5, apa yang saya lakukan? Ternyata yang minus 5 itu adalah pasangan saya. Ternyata yang minus 5 itu adalah orang tua saya. Padahal saya paling sayang sama orang ini. Kenapa ya kok minus ya? Ada yang begitu mungkin ya? Saya paling sayang dengan orang ini. Kenapa minus? Nah, prinsipnya begini. Nilai hubungan adalah interaksi dua arah antara dia dan saya. Artinya, di sini ada kondisinya dia dan kondisinya saya. Masuk akal? Setuju? Nah, jadi, ini menjadi minus bukan hanya faktor orangnya. Itu sebabnya saya bilang, kita tidak memberikan plus minus kepada orangnya. Tidak. Tetapi kita memberikan plus minus itu kepada interaksi yang terjadi antara saya dan orang itu. Siapa yang plus, siapa yang minus? Bisa dia yang plus, saya yang minus. Bisa saya yang plus, dia yang minus. Betul? Itu sebabnya tadi Bu Ani bilang, tergantung mood saya, Bu. Kalau saya lagi happy, saya ketemu dia baik-baik aja. Kalau saya lagi nggak happy, saya ketemu dia, saya langsung capek. Itu kan ya? Artinya sebenarnya kalau begitu Bu Ani, nilai hubungannya ini artinya negatif. Karena tidak mericas Ibu. Justru Ibu perlu energi lebih untuk berhadapan dengan orang ini. Ketika Ibu sedang biasa-biasa aja, malah habis energinya. Biasanya begitu ya. Nah, sekarang kita cek. Jadi yang saya mau Anda garis bawahi dan letakkan di dalam pikiran Anda, dengan benar-benar kita tidak melabel orangnya, tapi kita melabel interaksi kita bersama orang ini. Jadi, ketika kita tahu
interaksinya ini negatif, kalau yang negatif itu adalah interaksinya, bisa nggak kita rubah jadi positif? Bisa. Karena yang kita kasih nilai itu bukan orangnya. Kalau orangnya, maka kita nggak bisa kontrol perubahannya. Karena kita nggak bisa merubah orang lain, betul kan? Kita nggak bisa merubah orang itu. Orangnya marah-marah, kita mau rubah orangnya jadi sabar. Nggak bisa. Yang kita bisa rubah adalah nilai interaksi kita. Paham ya? Saya mengulanginya berulang-ulang karena saya mau teman-teman paham. Ketika kita merubah nilai interaksinya, maka kita punya kontrol untuk merubah nilai interaksi ini. Ya. Kontrolnya maksudnya apa? Satu, yang tadi Bu Ani sudah sebutin. Kalau saya moodnya lagi bagus, kalau saya lagi happy, saya baik-baik aja. That's it. Artinya, kalau kita sudah tahu, kita punya nilai hubungan yang negatif dengan orang ini, sebisa mungkin, bahkan kalau bisa Anda, tolong pastikan ketika Anda bertemu dengan orang ini, Anda punya energi lebih, agar energi Anda tidak habis, agar Anda tidak draining, agar Anda waktu bocor pun, Anda masih punya energi untuk berhadapan sisa hari ke belakang. Ya, jadi ketika Anda tahu nih, jadi yang Anda tulis itu dijadikan peta. Dijadikan peta buat Anda, oh saya mau ketemu orang ini. Kalau mau ketemu orang ini, nilai hubungan saya sementara ini negatif nih. Karena negatif, saya perlu prepare diri saya. Saya perlu persiapkan diri saya untuk saya punya energi lebih. Kalau dia negatifnya 1, saya pastikan saya punya plus 10 dulu sebelum ketemu orangnya. Kalau dia negatifnya 5, saya pastikan saya punya plus 50 dulu sebelum ketemu orangnya. Masuk akal? Ya. Itu tujuannya kita menilai hubungan ini. Untuk membuat kita punya peta. Setelah ini letakkan semua, pokoknya kita tahu siapa-siapa orang-orang yang nilainya negatif dengan kita. Ketika kita mau ketemu orang itu, pastikan Anda punya cukup energi. Nah, gambarannya seperti ini. Saya pernah menggunakan cerita ini. Saya akan ulangi lagi ceritanya. Masih ingat cerita pohon beracun? Ya, pohon beracun itu adalah identitasnya dia. Pohon ini punya racun, identitasnya dia diciptakan oleh Tuhan. Dia ada di semesta ini dengan karakternya dan segala macam yang kebetulan pohonnya punya zat yang meracuni kita sebagai manusia. Mungkin untuk anjing tidak, mungkin untuk serangga tidak, tapi untuk kita manusia dia beracun. Oke? Jadi ketika pohon ini beracun, kalau kita tidak punya kemampuan atau punya tubuh yang sehat untuk membuat racun ini tidak bereaksi di badan kita, jangan dekat-dekat. Jangan macam-macam mau pegang-pegang. Ya kan? Nah, misalnya beracunnya itu dari baunya. Dari baunya aja sudah membuat kita bisa pingsan, bisa sakit gitu ya. Jangan dekat-dekat. Cari radius, jarak yang cukup aman agar kita tidak terpengaruh. Ya. Ini cerita pohon beracun. Kecuali kita sudah punya kemampuan cukup bagus, kita berada di areanya, kita cium baunya, kita cium racunnya, kita baik-baik saja. Kita tidak terpengaruh. Maka kita boleh menganggap pohon ini tidak ada dan kita boleh beraktivitas di sekitarnya pohon ini. Sampai kita punya kemampuan, bahkan kita memeluk atau menggunakan racun di pohon ini di badan kita, dan dia jadi obat buat kita. Itu jauh lebih bagus. Tetapi yang bisa menilai diri kita, apakah kita cukup dekat semeter, atau kita harus jaga jarak 10 meter, atau bahkan kita bisa memeluk pohonnya untuk menjadi obat, cuman kita yang tahu. Jangan salahkan pohonnya, kita yang tahu, kita yang perlu jaga diri. Sama dengan flu, sama dengan COVID. Katakanlah flu ya. Kita sudah tahu nih, badan kita sedang tidak enak badan. Teman kita lagi flu. Oke, kalau bagus dia punya kesadaran, dia pakai masker, dia nggak bagi makanan dengan kita dan segala macamnya, dia jaga jarak, ada teman yang punya pengertian. Tapi ada teman yang tidak punya pengertian. Dia flu, ya dia biasa aja, mau bersin di mana aja dia bersin. Kita yang perlu waspada. Ketika badan kita sedang drop. Tetapi kalau kita pede banget, badan kita sehat, dan kita pede banget, flu itu nggak akan menulari badan saya. Karena saya misalnya ini ya,
wah saya dengan meditasi, saya bisa tidak kena flu dan segala macamnya, bla bla bla. Ya, mau dia apain aja di depan kita, walaupun dia flu, kita baik-baik aja. Kita nggak perlu menghindar. Ya biasa aja gitu. Duduk, makan, ngobrol deket-deket, hahihi, berpelukan, ya biasa aja. Karena kita tahu badan kita kuat. Nah, sampai kita yakin bahwa kalau kita di dekatnya dia, flu-nya dia baik, nah itu malah jauh lebih baik. Gambarannya seperti itu. Kita yang perlu menilai diri kita. Nilai hubungan seperti itu menjadi negatif ketika memang kita belum bisa handle orangnya. Makanya negatif. Menjadi negatif karena kita belum punya cukup energi untuk berhadapan dengan energinya. Ya. Bukan orangnya yang negatif, tetapi nilai hubungannya. Jadi caranya, yang pertama, kalau tidak bisa menghindar. Kalau kita tahu kita sedang draining, kita sedang capek, kita sudah tidak punya energi, hindari sebisa mungkin. Bu, bagaimana kalau nggak bisa dihindari? Orangnya serumah, Bu, 24 jam. Orangnya pasangan saya, tidurnya aja bareng seranjang gitu. Gimana cara menghindarinya? Nah, kalau begitu, cari cara untuk Anda punya energi lebih. Kalau Anda tahu, Anda harus setor ke orang ini 1 juta, pastikan Anda punya uang 5 juta. Kalau Anda harus setor ke orang ini 1 M, pastikan Anda punya 5 M. Jadi ketika orang ini mengambil dari Anda 1 M, Anda baik-baik aja. Anda masih punya banyak tabungan untuk berhadapan dengan hal-hal lain. Ya, karena kita perlu energi untuk berhadapan dengan apapun yang kita lakukan setiap hari. Itu sebabnya ketika badan kita perlu istirahat. Ini waktunya kita charging. Bangun, energinya balik. Kecepatan habis energi ini yang tiap orang tidak sama, tergantung apa yang dihadapi. Nah, bagaimana kalau misalnya kita itu punya trauma, Bu? Apakah traumanya harus dibereskan terlebih dahulu? Jawabannya tidak harus. Kenapa tidak harus? Kalau Anda punya cara, misalnya traumanya kita itu menghabiskan energi setiap hari 50%. Kalau Anda punya cara bagaimana menambah energi Anda menjadi 500%, maka mungkin traumanya di situ juga nggak apa-apa. Dia tidak akan mengganggu kesehariannya kita. Hanya saja kita perlu usaha untuk menambah. Saya analogikan dengan uang ya, mungkin kalau dengan uang lebih gampang ya. Misalnya nih, luka batinnya kita, traumanya kita, setiap hari membuat kita harus setor, harus bayar 100.000. Ada orang yang punya luka batin, trauma harus bayar 1 juta. Tiap orang kan tidak sama. Nah, kalau begitu, secara alami ketika Anda tidur, Anda itu dikasih modal 1 juta. Nah, traumanya sudah menghabiskan 1 juta, kan habis dong modalnya. Biasanya kan ya. Nah, pastikan Anda punya cara untuk menambah income menjadi 5 juta. 1 juta terjadi secara alami ketika kita tidur, 5 jutanya kita tambah. Jadi ketika luka batin kita mengambil 1 juta, kita masih punya cukup cadangan untuk berhadapan dengan hari-harinya kita sehari-hari itu. Analoginya begitu. Ini hanya tentang seberapa besar yang masuk dan seberapa besar yang keluar. Itu energinya kita. Pertanyaan berikutnya biasanya, sekarang bagaimana caranya saya charging, Bu? Bagaimana caranya menambah energi saya ketika orang-orang di sekitar saya untuk saat ini itu nilainya banyak yang negatif. Tiap orang akan punya cara yang unik. Anda boleh bereksperimen mencari cara Anda. Saya bisa menyarankan. Pastikan Anda punya me time. Ya, me time digunakan untuk apa? Tiap orang akan macam-macam. Misalnya mau meditasi, kalau nggak suka meditasi, bisa pagi-pagi menikmati kopi sambil baca buku, menikmati kopi sambil mendengarkan motivasi, mendengarkan kata-kata inspirasi, itu bisa. Pokoknya me time. Sebisa mungkin kalau saya boleh menyarankan pagi hari. Ya, karena itu bisa membooster energinya kita. Kalau tidak bisa, cari aja waktu di mana Anda bisa punya me time. Yang kedua adalah doa sesuai agama masing-masing. Ini bisa dilakukan malam. Kalau Katolik bisa doa rosario, kalau misalnya sebenarnya kalau di musim ada sholat 5 waktu, itu sebenarnya waktunya kita recharge juga. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita lakukan dengan kusuk, ini juga termasuk recharge-nya kita. Ya. Nah, ada yang begini, tapi Bu, bagaimana kalau saya menganggap doa itu sebagai sebuah kewajiban, dan ketika saya melakukan, saya tidak happy, dan itu tidak termasuk recharge. Itu akan malah menguras energinya kita. Ya, sayang banget kalau begitu kan?
Pastikan hal seperti itu bisa menjadi bagian untuk Anda menjadi recharge. Itu cara pertama, me time. Kemudian yang kedua adalah ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, karena itu juga termasuk me time sebenarnya. Yang ketiga, olahraga. Olahraga tidak harus yang 1 jam. Olahraga tidak harus yang berkeringat, tidak. Tapi pastikan badan Anda bergerak. 15 menit cukup 1 hari. Cukup. Kenapa? Karena energi kita perlu jalan. Apakah itu stretching, apakah itu SKJ ya sekarang ya? Kalau SKJ masih ada nggak, Suster? Ya, mau jogging ringan ya gitu ya. Mau apapun itu, karena begitu Anda bergerak, energi Anda bergerak, maka Anda akan lebih mudah booster energi Anda. Nah, ini bisa Anda lakukan kapan saja. Kalau ketika Anda menyadari, wah energi saya mulai drop nih. Itu cari aja kegiatan olahraga yang membuat energi Anda bisa mengalir lebih lancar. Itu akan membooster Anda. Ya. Yang keempat adalah kumpul dengan orang yang positif. Yang positif artinya yang punya nilai positif untuk Anda. Itu Anda bisa kontak dengan mereka, bisa bertemu dengan mereka, itu bisa. Itu membooster kita, yang menambah energinya kita. Nah, itu cara-cara bagaimana kita berhadapan dengan lintah energi dan nilai hubungan yang negatif dengan kita. Salah satu tips yang bisa dilakukan adalah mandi lebih lama di bawah shower. Kalau bisa keramas sekalian, lebih lama. Mau air dingin, mau air hangat, sesuai preferensi. Ada yang suka air dingin, silahkan. Lebih lama. Siram leher, siram kepala, dan lebih lama di bawah air. Itu juga membantu kita recharge. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada banyak, Bu, yang sudah tulis di Zoom group chat ya. Saya bacakan ya, Bu Eli ya? Oke, dari Bu Wewe. Apakah ini dipengaruhi dengan tipe kepribadian kitanya? Misalnya kita orang I kan lebih cenderung senang-senang saja berhubungan dengan orang. Yes. Bagi orang I, salah satu recharge-nya dia adalah dia bertemu dengan orang. Sharing dan segala macamnya ya. Itu salah satu recharge-nya memang. Apakah berhubungan dengan orang, dengan karakter? Saya tidak menemukan penelitian yang berhubungan. Punya kecenderungan, ya. Ya, punya kecenderungan, ya. Jadi, kalau orang itu kan karena dia suka bertemu dengan orang, memang itu caranya dia recharge salah satunya. Ngobrol dengan orang. Caranya recharge adalah mendapatkan energi dari orang lain. Itu caranya orang-orang yang ekspresif ya. Mereka itu caranya recharge memang mendapatkan energi dari orang lain. Dari orang-orang sekitarnya. Lebih mudah mendapatkan energi dari orang daripada melakukan me time. Gitu maksudnya. Itu cara cepat. Ya. Oke. Oke, Bu Wewe, semoga terjawab. Langsung nyambung ya, Bu, ke Ibu Luciana. Ini saat pertanyaan muncul saat tadi menilai hubungan ya. Kok malah yang kita rasa paling kita sayangi malah nilainya interaksinya minus ya. Kalau orang yang nggak terlalu dekat malah interaksinya oke-oke aja. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Luciana. Ini jadi saya akan masuk ke sini. Tadinya mau saya jelasin nanti. Yes, it is. Hubungan yang negatif, ketika kita sangat sayang, nilai hubungan yang negatif, ketika kita sangat sayang pada orangnya, sebenarnya yang membuat itu menjadi negatif karena diri kita punya ekspektasi yang tinggi kepada orang itu. Kita punya standar yang kita tetapkan atas hubungannya kita dengan orang ini. Dan ketika itu tidak dipenuhi, maka kita akan merasa kecewa, kita akan merasa sedih, kita akan merasa kesel, kita akan merasa marah, dan otomatis emosi-emosi ini akan mendraining energinya kita. Ya, jadi kenapa orang-orang yang kita sayangi itu punya nilai negatif, nilai hubungan negatif? Biasanya pada umumnya sebagian besar dari pengalaman saya membantu orang-orang dengan life coaching itu karena kita punya ekspektasi yang cukup besar terhadap orang itu. Misalnya kepada suami gitu. Kan harusnya suami kan biayai kita, Bu. Kok saya yang kerja? Kan harusnya suami yang mimpin keluarga. Kok dia diam aja? Kan harusnya kalau saya kerjanya bagus, saya kan dipuji. Kok dia nggak muji? Jadi kita punya ekspektasi kepada orang ini. Ketika ekspektasinya tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi emosi kita. Emosi kita yang tidak bagus, yang negatif,
membuat energi kita draining dengan lebih cepat. Ya, itu jawabannya, Bu. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Bu Eli. Saya langsung lanjut ke Ibu Armita. Kalau berdasarkan nilai interaksi, artinya bisa berubah ya antara hari ini berinteraksi dengan dia, dengan interaksi dengan dia kemarin. Lalu dikasih nilai apa ini? Nah, kalau misalnya dia berubah-berubah, biasanya itu artinya dia termasuk ke yang negatif, Bu. Negatif dalam arti dia mengambil energinya kita. Hanya saja kenapa berubah? Tergantung kitanya. Kita lagi punya energi bagus nggak nih? Kalau dia mau ngambil 100 dari kita, kebetulan kita lagi punya energi waktu itu karena kita lagi happy, dapat bonus, dapat income mendadak, nggak tahu bonus dari mana gitu ya, dapat hadiah mobil, tapi kita tiba-tiba punya energi lebih, kita happy banget gitu. Jadi nggak pengaruh orangnya. Tetapi ketika kita sedang biasa-biasa, itu orangnya sangat pengaruh. Orang yang positif biasanya akan lebih gampang gini, mau kita negatif, mau kita positif, dia kan tidak mengambil energinya kita, kalau nilai hubungannya positif. Even ketika kita sedang negatif aja, maka kita akan baik-baik saja, maka kita malah akan lebih ke booster. Itu karena nilainya hubungannya positif. Nilai hubungan negatif atau yang tidak pasti, itu akan berhubungan dengan ekspektasinya kita di dalam kepada orang itu. Oke. Ya. Pada umumnya biasanya nilainya negatif. Tetapi karena biasanya kita ketemu dia dalam kondisi happy atau kondisi bagaimana, makanya kita tidak bisa menilai. Ya. Oke. Oke, Bu Armita, semoga terjawab ya. Saya teruskan lagi ke Pak Roni Kustendro. Bu Eli, ukuran untuk menilai energi dari hubungan ini bagaimana? Apakah sifatnya subjective assessment? Lalu bagaimana cara untuk memastikan bahwa kita punya cukup energi sebelum bertemu dengan seseorang? Tadi juga dijelaskan bahwa trauma tidak perlu dibereskan dahulu, namun cukup dengan menambah energi saja. Bukankah trauma ini adalah lintah yang akan memakan energi kita yang kita kumpulkan? Bukankah lebih baik kalau kita bereskan dulu traumanya, sehingga energi yang lebih kita kumpulkan semakin banyak? Betul, Ini Pak. Pertanyaan banyak, ya. Betul. Jadi kalau trauma itu, apakah lintah energi sebaiknya dibereskan? Jawaban saya ya. Idealnya dibereskan. Hanya saja, apakah pertanyaannya itu harus? Saya tidak bisa bilang harus. Karena keharusan ini akan membuat orang stres. Tidak semua orang bisa punya cara membereskan traumanya. Ada beberapa orang yang traumanya bahkan dia tidak tahu trauma apa, tapi ada di dalam. Maksudnya nggak bisa dikeluarin gitu kan ya. Terus mau dikeluarin kepada siapa? Bisa aja karena malu, nggak tahu kepada siapa, belum ada waktu yang tepat. Nah, keharusan membereskan trauma ini membuat orang itu juga akan semakin panik. Membuat orang itu semakin tidak nyaman. Itu sebabnya tadi saya bilang, kalau memang punya cara membereskan traumanya, tolong dibereskan. Karena itu akan membuat hidup Anda lebih mudah. Ya. Tapi kalau misalnya belum punya cara, terus gimana? Nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang perlu Anda lakukan, tambahin energi Anda. Agar trauma Anda tidak membuat Anda overreaktif, agar trauma Anda tidak membuat energi Anda habis, agar trauma Anda tidak mengganggu hidup Anda untuk saat ini. Itu ya. Tapi kalau misalnya bisa dibereskan, idealnya betul, Pak. Kalau bisa dibereskan, itu tolong dibereskan. Itu akan mempermudah hidup Bapak. Nggak perlu recharge, gitu ya. Nggak perlu repot-repot tambahin energi. Kalaupun ada energi tambahan, kita bisa lebih punya banyak energi. Betul, betul banget. Oke, jadi idealnya diselesaikan dulu ya traumanya, Bu Eli ya. Ya. Oke, Pak Roni, semoga terjawab. Selanjut ke Bu Christine Sri Lestari. Ini ada komentar waktu bagaimana charging energi ya. Cocok sebelum tidur bisa doa penyembuhan sakit batin agar tambah energi. Kemudian ada pertanyaan, ya, Bu Eli, bagaimana kalau seseorang yang punya sikap cuek? Apakah ini salah satu cara nambah energi agar energi tidak cepat habis? Jawabannya bisa ya, bisa tidak, Ibu. Cuek itu, kalau misalnya punya sifat cuek, kalau memang udah karakternya, mungkin tidak secara sengaja dia mau menambah energi. Tapi misalnya begini, orang ini cueknya kepada si A, si B, si C, kepada orang lain dia tidak cuek. Tanpa dia sadari, itu dia sedang membangun jarak dengan orangnya. Ya, kalau karakternya memang cuek kepada semua orang, ya
itu memang karakternya dia gitu. Tapi kalau memang dia cueknya kepada orang-orang tertentu tanpa dia sadari, mungkin dia nggak paham tentang lintah energi, dia tidak paham tentang nilai hubungan. Tetapi bawah sadarnya sudah tahu bahwa, aduh, saya nggak sanggup nih menghadapi orang ini. Lebih baik saya jaga jarak. Bisa saja dia jadi cuek. Nah, kalau itu berulang dan hampir di semua orang, hampir di semua kondisi memang akan membentuk orangnya jadi cuek atau tertutup. Ya, jadi orang cuek itu ada yang memang karakternya cuek banget, ada yang cueknya memang untuk menghindari sesuatu. Nah, kita bisa lihatnya dari mana? Lihat aja orangnya happy apa enggak. Kalau orangnya happy dan cuek, memang karakternya dia cuek gitu. Kalau dia cueknya dan dia tidak happy, bisa jadi itu cara untuk dia menjaga jarak dengan hal yang tidak bisa dia handle. Ya. Okay. Sementara itu yang bisa saya jawab. Oke, semoga terjawab ya, Bu Christine. Saya lanjut lagi ke Pak Rianto Palembang. Emang boleh, Bu, saat reaksi energi negatif terhadap pasangan suami atau istri terus menghindar karena kalah energi dalam kurung? Cara yang pertama menghindar kalau kita nggak tahu caranya recharge, Pak. Cara yang lebih baik, saya menyarankan Bapak punya cara untuk mericas diri. Ya, karena kan kita tidak bisa merubah orangnya. Yang kita bisa rubah adalah nilai hubungannya. Nah, kalau di sini dia menyedot kita -5, pastikan Bapak punya energi tambahan +10. Jadi nilai hubungannya tidak menjadi negatif. Ini konsepnya ya Pak, cara-caranya tiap orang akan sangat unik. Karena ini kan berinteraksi dengan dua orang ya. Ada A, ada B, ada kondisi-kondisi sekitar kita. Nah, tiap orang akan sangat unik. Saya menjelaskan prinsipnya, Bapak Ibu bisa kreatif sendiri. Sesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Jadi, ketika nih pasangan kita, kalau dia -5, pastikan Bapak punya tambahan +10, agar Bapak tidak perlu menghindar. Itu, ya. Orang secara alami itu lebih suka ngambil dari orang lain. Karena kenapa? Tidak perlu usaha. Makanya kita senang dekat-dekat dengan orang yang membuat kita berenergi, karena itu tidak perlu usaha. Kita ambil energi dari orang lain yang positif itu. Nah, itu tidak perlu usaha. Ketika kita menciptakan energi lebih dari dalam, atau dengan usaha kita, tanpa orang lain, itu perlu usaha. At least perlu menyediakan waktu untuk me time. Paling tidak perlu usaha untuk cari hal-hal yang positif buat kita apa. Paling tidak perlu membuat diri kita mau rutin sholat 5 waktu dengan kusuk gitu. Itu kan perlu usaha. Kalau kita ngambilnya dari orang, kita nggak perlu usaha. Itu sebabnya orang-orang pun di sekitar kita yang tidak paham ini, mereka juga melakukan itu secara otomatis. Mereka akan lebih gampang mengambilnya dari orang lain tanpa mereka sadari. Tidak dengan sengaja ya. Tidak dengan sengaja. Nah, jadi ada yang secara alami, orang itu memang mengambil energi kita walaupun kita tidak punya ekspektasi apa-apa dari orang itu. Contohnya orang yang hidupnya penuh trauma, sedih, dan segala macam. Kita punya energi yang positif, ketika kita berinteraksi, otomatis dia akan lebih enak, kita yang akan lebih draining. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semua di dunia ini seperti itu, di semesta ini begitu. Kita saling memberi dan menerima. Cuma kita yang perlu sadar kondisinya kita. Nah, ada orang-orang yang nilai negatif itu karena kita punya ekspektasi lebih kepada orang itu. Karena kita punya ekspektasi harusnya dia pintar, harusnya dia rajin, harusnya dia paham, harusnya dia memberikan pujian kepada saya, harusnya. Jadi nilainya menjadi negatif karena kita punya ekspektasi. Ya. Ada yang memang secara alami objeknya yang negatif. Maksudnya negatif dalam artian objeknya yang membuat punya nilai negatif. Kenapa? Karena dia punya trauma. Karena dia punya luka batin yang terlalu dalam. Karena dia baru saja mengalami hal yang tidak enak. Jadi secara alami energi orang itu karena banyak sekali tragedi di hidupnya, dia memang negatif terus, dia draining, dia kosong terus. Makanya ketika ketemu orang, dia akan gampang sekali menyedot energinya orang, terutama yang lebih positif dari dia. Ya, tidak apa-apa bagi saya. Terus gimana dong Bu habis? Anggap saja kita membantu dia loh. Nah, contohnya ya, kalau yang saya alami pribadi, sebagai seorang life coach, saya berhadapan dengan orang datang kepada saya, bukan pasti orang yang punya masalah dong. Kalau nggak punya masalah, nggak cari saya, gitu maksudnya. Jadi, secara alami, energinya mereka, pertama kali ketika mereka datang, mereka tidak berada di dalam state yang positif. Mereka tidak berada di dalam emosi yang positif. Itu sebabnya, sebelum saya melakukan coaching,
pasti saya mericas diri saya sebisa mungkin, semaksimal yang saya bisa. Agar saya punya energi berhadapan dengan klien saya. Tujuannya agar saya bisa membantu klien saya. Kalau tidak, apa jadinya kalau saya lebih negatif daripada dia, gitu kan? Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi nggak apa-apa, anggap saja kita membantu mereka. Kita yang perlu waspada. Itu akan terjadi secara alami. Oke. Ya, terima kasih Bu Eli. Pak Arianto semoga terjawab ya. Masih ada 2 penanya ini yang di Zoom grup chat nih, Bu. Ini ada Pak Regis Mahdi. Pak Regis Mahdi, Bu, bagaimana kalau ternyata lintah energi kita adalah pikiran dan emosi kita sendiri? Bisa jadi kualitas hubungan dengan orang lain semuanya negatif, tapi sebenarnya aslinya karena diri kitanya yang negatif. Bagaimana kita bisa objektif melihat diri kita dalam mengevaluasi suatu hubungan? Jawabannya memang itu banyak terjadi juga, Pak. Bisa, ya. Dan satu, kalau kita bisa melihat diri kita yang negatif, selamat. Artinya Anda punya kesadaran yang cukup baik. Anda punya sebuah kesadaran yang sangat bagus dan keberanian untuk mengakui, waduh saya yang negatif ini. Itu dibutuhkan kesadaran dan keberanian untuk menerima itu. Appreciate diri Anda. Saya bisa bilang selamat ya, Anda berada di tahap yang sangat bagus. Ya, untuk menyadari itu nggak gampang karena apalagi menerimanya. Caranya kalau Anda sudah mengetahui itu, ya kita yang harus melakukan usaha-usaha di dalam diri kita. Kalau itu trauma, coba lakukan healing, cari profesional atau cari cara-cara lain, mau secara agama juga boleh, lakukan healing. Nah, kalau kita punya masalah dengan emosi, cari cara-cara untuk menyembuhkan. Kalau belum ketemu caranya, cari cara gunakan cara yang tadi saya sudah sebutkan. Ambil me time. Sekarang ini banyak sekali di YouTube, online, kata-kata motivasi yang menginspirasi. Apapun itu sekarang online tuh banyak banget. Apalagi quote-quote yang positif. Nikmati itu, benar-benar kasih waktu diri Anda untuk ke dalam dan menyerapi itu. Meditasi salah satu caranya. Kalau nggak mau meditasi, nggak mau apa-apa, olahraga dan mandi lebih lama. Berada di air shower lebih lama, itu juga mericas kita. Karena apapun yang berhubungan dengan elemen alam, itu membantu kita recharge. Air salah satunya ya. Berjalan di alam, udara segar, itu membantu kita recharge. Ya, jadi lakukan usaha-usaha itu, Pak. Kalau kita menyadari bahwa kita yang negatif. Dan it's okay untuk menjadi negatif saat ini. Dan kita beruntung kalau kita punya orang-orang positif di sekitar kita. Ya, syukuri itu. Kalau ketika diri kita negatif dan kita punya banyak orang positif di diri kita. Jadi ya syukuri aja. Tinggal bagaimana kita melakukan sebuah usaha. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Bu Eli. Pak Regis, semoga terjawab ya. Pak Roni, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara recharge yang paling efektif? Apakah yang 4 cara seperti tadi sudah dijelaskan? Itu cara yang umum ya, Pak ya. Efektif akan tergantung setiap orang dan kondisinya. Ya. Jadi kalau efektif, saya harus tahu kondisinya Bapak, yang karakternya Bapak, kemudian kondisi di rumah dihadapi bagaimana, orang-orangnya yang dihadapi bagaimana. Itu baru ketemu cara yang efektif. Secara umum yang bisa saya berikan adalah itu tadi. Kasih diri Anda me time, cari me time yang membuat Anda merasa senang dan happy. Yang suka, misalnya salah satu me time nih ya, mungkin sekarang udah nggak baca koran ya. Dulu banyak nih, terutama bapak-bapak, baca koran di toilet. Berjam-jam gitu ya, di kamar mandi. Itu tanpa sadar, sebenarnya kita sedang mericas diri kita. Itu me time. Ya, kayak gitu. Nah, apa aja yang membuat kita me time? Hati-hati juga me time dengan handphone. Karena kalau kita tidak hati-hati, ini semakin membuat energi kita habis. Kalau kita dengerinnya berita-berita negatif. Kalau kita melihat hal-hal yang membuat kita semakin khawatir. Nah, jadi yang namanya recharge itu, kita memberikan makanan kepada diri kita secara emosi. Bentuknya apa? Bisa macam-macam. Ya, saya sih, kalau saya pribadi, saya masih sering sampai sekarang pun saya mendengarkan Fearless Soul. Itu di YouTube ada, di Play Store ada, saya nggak tahu di Android. Itu saya biasanya kalau misalnya lagi membutuhkan, dulu setiap hari. Sekarang saya nggak tiap hari dengerin. Kalau memang ada waktu lebih dan saya membutuhkan, maka saya akan mendengarkan itu. Itu mericas saya. Ya. Mandi kalau saya butuhkan ya, saya bisa mandi 1 hari, itu 3-4 kali kalau saya butuhkan. Karena itu salah satu bentuk saya recharge. Nah, jadi cari masing-masing. Kenapa saya bisa bilang tergantung karakter. Kita punya 5 panca indera. Mata, hidung, melihat, mencium, mengecap, mendengar, dan merasakan. Kalau kita sensitif di penciuman,
maka kita bisa menggunakan aromaterapi, essential oil, dan segala macamnya. Itu juga caranya kita recharge, karena kita sensitif di penciuman. Ya, kalau kita sensitif di rasa, sentuhan, kita bisa merecharge kita dengan misalnya massage, berpelukan dengan anak kita, berpelukan dengan pasangan kita. Itu juga recharge. Nah, jadi mengetahui kecenderungannya kita dengan 5 indera ini, itu juga membantu kita. Jadi kalau Bapak tanya cara yang efektif, saya perlu tahu Bapak, perlu tahu kondisi di rumah dihadapi dan siapa yang dihadapi. Secara umum, yang bisa saya katakan adalah me time, cari cara untuk bisa merecharge, olahraga, cukup 15 menit sehari, yang penting ada perputaran energi, kemudian kumpul dengan orang-orang yang positif, dan lakukan doa yang membuat Anda merasa ke-recharge. Jangan doa yang membuat Anda semakin drop. Memang ada, Bu? Ada. Ada doa yang dianggap sebagai kewajiban dan terpaksa, itu akan membuat kita semakin habis energinya. Ya, Oke. Semoga menjawab ya Pak. Ya, semoga Pak Roni terjawab. Kalau Bu Inge, contoh kalau saya charging, meditasi, boxing, ikut seminar online, ngopi santai sambil baca buku ya. Ini komplit nih kalau Bu Inge. Ada Bu Wewe bertanya, kegiatan saya olahraga, ke alam, tidur, semua kegiatan rutin dilakukan. Pantesan nilai 20 orang cuma 1 yang minus. Itu aja minus 1 doang. Apakah demikian? Yes, benar Wewe, thank you. Karena secara alami udah lebih energinya gitu. Kan ke-recharge terus nih. Nabungnya banyak setiap hari. Udah olahraga, ke alam, ini kan semua kan kegiatan-kegiatan yang membuat diri kita itu merasa happy di badan gitu ya. Pikiran kita lebih tenang. Makanya mau orang senegatif apapun, kita tidak akan membuat membuat nilai hubungannya negatif. Karena kita punya plus banyak banget. Jadi kita tidak tekor istilahnya. Negatif itu karena kita tekor. Tekor bahasa Indonesianya apa ya Pak? Defisit. 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 Dalam kurung. Ya. Oke, baik. Bu Eli, ini sudah habis pertanyaannya. Ada lagi mungkin? Sudah habis. Dan waktunya sudah habis ya. Oke, Bu Eli, closing statement Bu Eli untuk tema hari ini. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, pada dasarnya ini sekali lagi nilai hubungan hanya untuk menjadi petanya kita. Orang itu tidak positif, tidak negatif. Kita yang memberikan nilai karena ini interaksi 2 orang. Kemudian bisa saja memang secara alami orang ini memang punya energi yang draining mengambil kita karena dia punya masalah. Karena dia punya masalah. Oke? Atau karakternya dia yang tidak cocok dengan karakter kita. Ada orang yang karakternya itu dominan, sedangkan kita tidak suka konflik. Orangnya nuntut terus, kita tidak suka konflik. Maka ketika kita berinteraksi dengan orang ini, kita tidak nyaman. Ini bisa menjadi nilainya negatif. Nah, yang lain adalah karena kita punya ekspektasi kepada orang ini. Yang lain lagi adalah kitanya punya trauma. Kitanya punya masalah. Kitanya sedang bermasalah dengan diri kita, maka energi kita itu habis terus dan negatif. That's why kita ngambil punya orang. Ya. Nah, jadi prinsipnya adalah ingat untuk charging diri sendiri. Ketika kita mulai sudah marah-marah tidak jelas, ketika kita sudah merasa kehabisan energi, ketika kita sudah merasa tidak semangat melakukan apapun, tolong lihatlah ke dalam. Tolong ingat untuk recharge. Ya, cek dulu nilai hubungannya dan cek apakah ini karena saya punya ekspektasi atau karena saya sedang bermasalah dengan diri saya. Ya. Jadi dengan itu semoga hubungan Bapak Ibu, teman-teman di sini dengan orang-orang sekitar, terutama orang-orang rumah, akan pelan-pelan tapi pasti menjadi lebih baik. Ya, amin. Itu harapan saya. Oke, terima kasih Bu Eli pencerahannya tentang lintah energi dan kita sangat dicerahkan ya dengan diskusi kita dan pemaparan yang luar biasa dari Bu Eli. Terima kasih sekali lagi Bu Eli pencerahannya. Terima kasih untuk sahabat pembelajar yang sudah join pada malam hari ini. Dan satu pesan saja, selamat recharge ya, bukan hanya handphone kita, bukan hanya laptop kita recharge malam hari ini sama-sama ya. Malam ini sama-sama. Oke, baik, silakan untuk buka mic, buka kamera untuk setting. Sambil nunggu yang bertugas memfoto, kita bisa sambil ngobrol ya. Oke. Ngobrol. Nah, nanti saya akan memberikan tugas. Saya akan juga akan posting tugasnya di grup. Tugasnya adalah tuliskan, PR dong. PR, ini ada PR nih. Tulis 20 kegiatan yang membuat kita
merasa sangat happy. Misalnya ngopi, kayak tadi Inga bilang, ngopi pagi-pagi dengan musik yang enak. Kemudian apakah itu yoga, apakah itu ngobrol bersama teman, ngobrol dengan si A, si B, si C. Pokoknya di list. Atau bahkan cukup minum sup buatan mamah gitu ya. Apa aja? Di list 20 ya. Setelah itu selama seminggu ke depan sampai kita bertemu lagi, pilih 1 atau 2 satu hari dikerjakan. Hari ini saya mengerjain yang ini, hari ini saya mengerjain ini, hari ini saya mengerjain ini. Ya. Checklistnya 20. Biar milihnya lebih gampang. Oke. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Jessica silakan untuk foto. Sambil ngobrol kita boleh? Iya, sambil ngobrol kita foto. Iya, udah Pak. Terima kasih semuanya. Udah selesai fotonya? Udah Pak. Udah selesai. Nggak kerasa. Thank you. Oke, terima kasih Bu Eli. Terima kasih sahabat pembelajar. Selamat ketemu minggu depan lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Eli. Sama-sama.